Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdi Firdaus Fanani dari D3 Fisioterapi tingkat 1 kelas A dengan NIM P2722602303. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi. Jadi saya mendapatkan tugas dari matkul TI di mana saya akan menjelaskan satu materi, dan saya ke bagian untuk materi nama otot dan fungsi pada lumbal. Apa itu dan mengapa hal ini penting untuk kita pelajari? Sebelum masuk lebih dalam ke otot lumbal, kita harus mengetahui dulu pengertian fungsi serta jenis otot secara umum. Yang pertama itu adalah pengertian. Dari pengertian ini, pengertian dari otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Dan untuk fungsi otot ini, dia memiliki sifat untuk bisa berkontraksi sehingga tubuh bisa bergerak. Karena sifatnya bisa berkontraksi, otot bisa mendorong dan menarik tulang. Tubuh manusia bisa berjalan, menggerakkan leher, mengangkat tangan, menulis, dan lain sebagainya. Ini semua disebabkan oleh kinerja dari otot. Yang ketiga, ini ada jenis dari otot sendiri. Ini ada 3. Yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, yang ketiga otot jantung. Untuk otot lurik atau biasa kita sebut adalah otot rangka, ini terdapat atau menempel pada rangka atau tulang kita. Yang kedua, ini ada otot polos atau otot licin. Ini terdapat pada organ tubuh kita seperti usus. Di usus itu terdapat otot namanya otot polos. Dan yang ketiga, ini otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada dinding jantung manusia seperti namanya otot jantung. Jadi ini hanya terdapat pada dinding jantung manusia. Dan untuk selanjutnya baru kita memasuki bagian dari area lumbal. Otot-otot di lumbal ini ada gambar seperti ini, dan juga ada 8 otot yang terdapat pada lumbal. Di sini disebutkan untuk nama, origo, insersio, dan fungsi. Yang pertama adalah musculo obliquus externus, di mana ini berorigo di permukaan eksternal kosta ke-5 sampai 12. Dan untuk insersionya di linea alba, tuberculum pubicum, dan setengah bagian anterior crista iliaca. Dan untuk fungsinya ini untuk fleksi dan rotasi terang. Yang kedua ada musculo obliquus internus, di mana ini origonya ini di fascia thoracolumbar, 2/3 anterior crista iliaca, dan lateral ligamen inguinal. Dan untuk insertionnya ini di posterior costa ke-10 sampai 12, linea alba, dan pecten pubis. Fleksi, untuk fungsinya ini sama seperti musculo obliquus externus, yaitu fleksi dan rotasi terang. Dan untuk yang ketiga ini ada musculo transversus abdominis, di mana origonya itu di costa ke-7 sampai 12, fascia thoracolumbar, crista iliaca, dan 1/3 lateral ligamen inguinal. Untuk insersionya ini di linea alba crista pubicum, anterior rectus, dan pecten pubis. Untuk fungsinya ini menyangga viscera abdominal. Untuk keempat ini ada musculo rectus abdominis, origo di symphysis pubis dan crista pubicum. Dan untuk insersionya itu di processus xiphoideus dan cartilago.
Untuk fungsinya ini untuk fleksi tang. Dan yang kelima ini ada musculopsoas mayor. Ini origo di processus transversus lumbalis vertebrae TI2 sampai L5 dan discus intervertebralis. Untuk insersionya ini terdapat tendon pada trochanter minor atau femur. Fungsinya ini untuk fleksi hip, laterofleksi, columna vertebralis. Dan untuk yang keenam ada musculolatissimus dorai, origo di crista iliaca, costa 8, thoracal 6, dan fascia thoracolumbar. Untuk insersio sendiri ini di fossa intertubercularis humeri. Fungsinya ini untuk ekstensi, hanya untuk ekstensi. Dan untuk yang ketujuh ini ada musculo erector spinae, dimana ini origo di crista iliaca, sacrum, processus spinosisium, bal, dan ligamen supraspinal. Untuk insersio sendiri di musculo iliocostalis, dan fungsinya ini lateral fleksi dan eksternal vertebralis ketika bungkus lateral saya ulangi. Untuk fungsi sendiri ini lateral fleksi dan ekstensi vertebralis ketika bungkuk. Dan juga untuk yang terakhir, yang ke-8 ini ada musculo ischio-coccygeus. Ini terdapat di origo ischial spinae dan ligamen sacrospinosus. Untuk insersio sendiri ini di koksi bagian atas dan sakrum bagian bawah. Untuk fungsinya sendiri penyangga pelvis dan stabilitas sendi sacroiliaca. Ya, ini ada 8, berarti yang otot-otot yang terdapat pada lumbal. Sekian saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.